cantik-cantik banget. Halo, halo. Oke, semuanya teman-teman semua udah mulai banyak yang datang juga ke live kita hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung teman kitong semua dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dalam keadaan sehat di rumah ya. Ketemu lagi dengan saya Koirun yang akan jadi host kalian di Kitong Talk kali ini selama 1 jam lebih ke depan. Nah, kita sama-sama akan berbagi pengalaman seputar pendidikan, inisiasi sosial, dan juga bisnis yang semoga dapat menginspirasi kakak-kakak semua. Nah, kali ini Kitong Talk diadakan online sehubungan dengan pandemi juga. Teman-teman semua, tapi gak usah khawatir, kita bakal ada banyak banget, lebih banyak lagi Kitong Talk-nya gitu. Nggak cuma hanya diadakan sebulan 2 kali. Jadi kali ini kita sudah kedatangan teman-teman semua bisa langsung tanya apa aja pertanyaannya. Kita benar-benar selama 1 jam ke depan ini sangat casual, nggak ini. Jadi teman-teman bisa langsung tanya di kolom komen pertanyaan apa aja buat pembicara kali ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Kita sekarang udah kedatangan kakak kita, pemilik dari V Flores and Craft, dan juga seorang orang tua tunggal dari Vivi. Vivinya ada di situ. Hai Vivi. Kenalan enggak? Mungkin sebelum ke ibunya mungkin kenalan dulu dong. Vivi nama panjangnya siapa? Terus habis sekarang sekolah di mana? Kelas berapa? Coba. Perkenalkan nama saya Vivi Priyansia Saireri Ponataba. Nama panggilan saya. Nama panggilan saya Vivi. Umur 7 tahun. Sekolahnya di mana sayang? SD Impres Perma 1 kelas 2. Oh, masih kelas 2 SD. Sekarang libur ya di rumah ya? Iya. Sekolah dari rumah. Siapa yang ngajar? Mama. Hari ini belajar apa sama mama? Hari ini belum, nanti malam. Nanti malam baru belajar. Enakan sekolah di rumah bareng mama atau sekolah sama ibu guru di sekolah? Dengan mama. Pasti ya, lebih banyak mainnya sama teman-teman semua ya. Semoga Vivi sehat-sehat juga ya dan gak bosen selama ini tetap bisa. Mungkin masih ada PR nggak dari sekolah? Ada PR nggak dari sekolah? Enggak. Oh, nggak ada. Tapi ini ya, mama bikin jadwal jadwal belajar sendiri di rumah, mandiri. Ya, Belajar dari buku tema. Oh, gitu. Wah, hebat. Oke, sekarang karena anaknya udah, sekarang ibunya dong. Ayo Kak, kenalin diri dulu, terus juga bisa diceritakan sedikit awal mula Kak Dian membuka bisnis V Flores and Craft-nya. Silahkan. Terima kasih, selamat sore semua. Sore. Baik. Nama saya Dian GPC, biasanya dipanggil Dian. Biasanya juga dipanggil Mama Vivi, paling sering Mama Vivi. Umur saya 28, tahun ini 28. Awal mula langsung ya? Awal mula Iya, boleh dong. Oke. Awal mula saya mulai V-Craft ini sebenarnya tidak sengaja. Jadi pertama kali saya mulai bisnis ini itu sebenarnya berawal dari Vivi. Vivi waktu umur 4 tahun dia TK, terus mereka lomba fashion show, waktu itu kami masih di Manokwari di Papua Barat. Vivi lomba fashion show, terus Vivi itu anaknya tomboy, pokoknya semua mainan laki-laki itu Vivi, kelihatan girlish sedikit lah. Terus sudah jalan di catwalk selesai, tidak duga juga juara 2. Terus dari jalan itu, buket itu, terus teman-teman lihat orang tuanya, anak teman-temannya Vivi punya orang tua itu lihat. Nah, salah satu orang tua itu bilang,
aduh bunga itu bagus sekali, beli di mana gitu. Terus saya bilang, oh bukan beli, itu hanya coba-coba bikin dari YouTube. Oh Mama Vivi, besok saya mau wisuda, bisa kah pesan? Oh mau pesan, pertamanya saya bagus atau tidak ya, terus coba saja gitu bikin. Terus harganya berapa? Terserah lah mau bayar berapa gitu pertama kali. Akhirnya itu namanya Mama Elo. Mama Elo pesan, terus Mama Elo mulai dia pakai, dia foto dulu sebelum wisudanya gitu. Terus teman-temannya bilang, mau dong pesan gitu. Akhirnya dia kasih tahu ke saya untuk pesan itu bunga. Akhirnya saya buat, terus mereka pesan gitu. Oh ternyata suka. Akhirnya saya mulai beli, bikin dalam skala kecil dulu sedikit-sedikit, bikin, kasih tawar-tawar. Akhirnya apa ya, animo itu besar gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya karena memang saya juga saya suka buat kerajinan. Akhirnya saya buat, akhirnya ya keterusan sampai sekarang gitu. Jadi awalnya benar-benar gak disengaja ya, cuma benar-benar karena ingin buat Vivi jadi makin cantik gitu ya, makin jadi lebih apa sih, cuma aksesoris melengkapi bajunya gitu. Boleh ditunjukin dong Kak, sekarang kalau misalnya sekarang produknya apa aja yang Kakak sekarang ini? Dan itu waktu itu mulai tahun berapa ya Kak? Sorry, mulai tahun berapa dan di Manokwari ya waktu itu? Tahun 2017. Bulan April tahun 2017 itu Vivi Fashion Show antar Kabupaten Manokwari gitu, sekabupaten di Kota Manokwari gitu. Tahun 2017. Nah, dari 2017 itu sampai akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya sekarang bisa jual dalam jumlah yang banyak. Sudah 3 tahun jalan. Ya hampir 3 tahun ya. Dan tapi baru pindah ke Jayapura kapan Kak? 1 tahun, dari 2019 Januari. Jadi belum lama ini udah pindah. Pasarnya di Manokwari, 1 tahun belakangan kami di Jayapura. Susah nggak Pak tiba-tiba pindah ke dari Manokwari ke Jayapura? Kakak susah nggak adaptasinya? Karena kan tempatnya berbeda, mungkin orang-orangnya juga animonya yang tadinya langganan kakak yang biasanya beli sama kakak gitu, sekarang jadi berbeda gitu. Itu gimana kakak? Iya, pertama kami pindah 2019 itu ya animonya berbeda ya, malah saya harus mulai semua dari nol lagi. Harus saya, karena di Manokwari, kalau di Manokwari hanya saya, dulu awalnya hanya saya yang berjualan begini, jadi pasar itu seperti milik saya. Jadi selalu semakin banyak orang selalu pesan itu, kalau untuk flanel saya gitu. Kami pindah ke Jayapura, saya harus mulai kasih kenal produk ini lagi dari awal. Saya harus mulai lagi dari nol, mulai dari tetangga, dari teman, dari keluarga, paling banyak keluarga yang pesan, dari mulut ke mulut semuanya. Kami mulai lagi dari nol sampai ya sekarang sih gitu. Ya susah sekali, maksudnya saya terus di Jayapura itu persaingannya banyak, bukan hanya saya sendiri, banyak sekali yang lain yang lebih bagus juga ada, yang saya harus lebih banyak belajar untuk tetap bisa bertahan, bisa tetap memperbaiki saya punya kualitas, saya punya produk. Ya 1 tahun ini banyak lah, saya mulai dari bawah lagi kembali. Wah, apa aja sih Kak yang kakak jual? Kan buket bunga, craft, dari flanel. Nah, apa aja sih Kak produknya? Baik teman-teman, saya akan kasih tunjuk ya beberapa saya punya produk. Yang pertama, saya buat tidak hanya dari bahan dasar flanel. Pertama saya mulai semuanya dari bahan dasar flanel, kain flanel, tapi sekarang karena itu sudah saya pindah, saya harus mulai berinovasi. Akhirnya saya memikirkan untuk tidak hanya flanel, saya harus buat yang lain. Nah, salah satunya yang di belakang kita ini teman-teman bisa lihat. Ini bunga berbahan dasar kertas. Ini paper flower yang semuanya dikerjakan manual teman-teman, belum pakai mesin, belum pakai alat cetakan. Jadi masih saya gunting semuanya manual. Kayak begini, ini ukuran L. Jadi ini biasanya saya jual langsung 1 set, 3 bunga dengan 2 daun. Biasanya digunakan untuk dekorasi di kamar, di rumah, di ruang tamu.
biasanya dipakai untuk foto booth juga biasa dipesan lewat saya gitu. Nah, terus ada juga kami punya buket bunga yang dari flanel seperti begini teman-teman. Ya. Terus ada juga bunga Jadi banyak pengantin. yang jadi itu benar-benar kayak banyak, untuk Kak Koi. perayaan pokoknya kalau ada yang ulang tahun terus habis itu pernikahan, lamaran ya Kak ya. Jadi pokoknya yang bukan itu dekorasi-dekorasi. Tahun, lamaran, dekorasi di rumah sendiri. Kayak saya pakai untuk hias dinding di rumah. Kalau ini biasanya dipesan wisuda. Saya tunjukkan ya Kak Koi satu-satu. Wah udah, Soalnya saya sudah boleh kasih Oh ya ampun, boleh dilihatin dong Kak. Ya, teman-teman, ini bunga pengantin, bahan dasarnya dari pita. Ini bukan dari felt, ini dari pita. Seperti ini. Banyak ya, aku kemarin lihat beberapa orang kalau misalnya di sini emang biasa bawa-bawa bunga yang pengen bisa bukan yang fresh ya Kak, bukan yang bunga bunga hidup ya, bunga hidup. Mereka lebih pilih buat yang mati atau buat dari itu biar bisa disimpan untuk lama-lama jadi kenangan gitu ya. Ada yang salam Kak dari Boston, Kariska _Tea, salam buat Vivi katanya dari Boston, katanya jadi pinter anaknya. Terus ada yang tanya butuh kursus, waktu itu kakak kursus pelatihan atau gimana selama kakak menjalani ini? Buka kursus maksudnya. Antoni 13602. Kakak waktu itu pas lagi ini cuma dari YouTube aja, terus habis itu belajar sendiri atau ikut pelatihan juga Pak? Pertama kali buat itu saya belajar dari YouTube. Nah, waktu itu saya pergi ke Surabaya liburan, baru ada di Surabaya dibuka kelas untuk wrapping untuk bungkus bunga. Nah, itu saya ikut kelas khusus membungkus bunga selama 3 hari di Surabaya. Dulunya saya bingung, bungkusnya hanya satu model saja gitu. Akhirnya sekarang sudah mulai bisa karena ikut kursus itu. Ada yang nanya, kakak buka kursus nggak buat bikin bunga, jadi orang-orang di Jayapura jadi bisa bikin bunga juga? Saya sejauh ini belum pernah buka kursus atau kasih pelatihan. Kalau di Manokwari memang saya kasih pelatihan. Kalau di sini belum, tapi kalau diundang saya siap gitu. Nanti mungkin kali ya bisa dibuka kalau setelah pandemi udah nggak ada, jadi semua orang bisa kumpul. Nah Kak, kalau misalnya sekarang nih kalau ngomongin dengan pandemi seperti ini, kan tadi kakak sempat bilang kalau misalnya acara lamaran, acara birthday, terus habis itu wisuda. Nah kan kalau lagi pandemi kayak gini banyak banget acara-acara di cancel kan Kak. Nah itu gimana Kakak, pengalaman Kakak selama ini, omset mungkin turun, apa kendalanya? Iya, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, saya kalau mau dibilang ya, omset itu menurun drastis. Karena bertepatan dengan COVID ini, bulan ini itu seharusnya ada 5 kampus yang wisuda. Dan kami sudah siap untuk wisuda itu, tapi karena ada pandemi ini akhirnya tidak ada penjualan dan tidak ada pemasukan. Ya, jadi ada sih sedikit, tapi itu dari keluarga terdekat yang pesan bunga gitu. Tapi kalau seperti yang biasanya tidak ada, dan ini sangat berpengaruh untuk usaha saya gitu. Dan pernikahan tidak ada sama sekali, tidak ada orderan yang seperti biasanya, itu tidak ada. Jadi sangat berpengaruh untuk usaha saya. Kak, kalau misalnya wisuda nih kayak gini, misalnya satu kampus ada pas lagi masa-masa wisuda ada 5 kampus atau mungkin lebih, itu kira-kira biasanya kakak bisa jual berapa tuh kalau cuma wisuda doang? Musim-musim kalau wisuda. Hanya berapa bunganya atau pendapatannya?
bunganya yang kakak kan suka kalau misalnya buat itu kan buket bunga yang tadi kakak udah tunjukin. Nah itu bisa berapa banyak buah kak buket? Biasanya itu saya tidak hitung berapa satu-satu gitu, tidak. Jadi kami langsung di box gitu. Jadi misalkan bunga tangkai satu box yang besar itu banyak gitu. Jadi berbox-box itu biasa 3-4 box ditambah karton, mungkin karton 2 gitu. Berarti bisa lebih dari 300-an ada kali ya kak kalau misalnya kayak gitu. Lebih iya. Biasanya kalau bunga yang persatuan itu biasa sampai 500 tangkai. Oh, yang panen banget ya kak. Kalau misalnya lagi wisuda tuh benar-benar panen ya. Ya, panen itu saat wisuda itu. Iya, makanya omset itu dia down, dia drop sekali karena memang panen itu di saat wisuda itu. Dan di bulan ini seharusnya, bulan kemarin itu seharusnya semua kampus itu wisuda. Akhirnya ya sudah, akhirnya hanya stop di rumah saja tinggal sambil tunggu semuanya berakhir. Iya. Nah, teman-teman semua, jadi kita kali ini topiknya adalah starting a business and motherhood, atau memulai sebuah bisnis sambil juga menjadi seorang ibu gitu. Nah, makanya kita langsung tanya langsung. Kebetulan kalau misalnya saya belum berkeluarga, jadi pengen banyak kena nih. Mungkin teman-teman juga yang lagi dengerin kita kali ini beberapa juga masih belum berkeluarga gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak, kita tuh banyak banget yang kan soalnya jadi ibu tuh kan nggak mudah ya kak ya, maksudnya ngurus anak tuh bukan hal yang mudah gitu, apalagi kakak juga ngurus anaknya sendiri. Nah gimana sih kakak mengimbangin bisnis dan juga menjadi orang tua? Iya, saya mengimbangi pekerjaan saya sambil mengurus Vivi. Sebenarnya kalau untuk saya sih tidak begitu repot untuk saya. Karena si Vivi dari kecil dia sudah tahu pekerjaan saya tuh begini. Kadang masih pagi saya belum siapkan sarapan tapi saya sudah langsung pegang gunting. Jadi ya dari kita saja, maksudnya apa ya, tetap anak itu yang utama gitu. Tapi Vivi itu untungnya dia mengerti bahwa pekerjaan ini juga yang menjamin kita gitu. Jadi sebenarnya untuk menyimbangi ya apa ya, untuk yang belum berkeluarga, sebenarnya anak itu kalau dia sudah tahu pekerjaannya kita, terus Vivi itu saya sering ikut sertakan kerjakan pekerjaan bersama-sama dengan saya. Misalkan kayak kita kalau lagi buat mawar motif ini kan, nah ini setelah saya gunting, Vivi yang bagian untuk lipat-lipat gini sampai jadi kayak gini. Jadi lama-lama dia mengerti bahwa kalau mama sudah gunting seperti begini, saya punya tugas seperti, dia sudah tahu dia punya tugas gitu. Gitu. Jadi memang bagi waktu kadang-kadang ya memang itu, kadang ide itu dia muncul saat sebenarnya harus pekerjaan rumah itu datang. Tapi ide itu muncul. Nah, jadi akhirnya sebelum ide itu hilang, saya kerjakan itu dulu dan pekerjaan rumah itu terbengkalai gitu. Ya susah gampang gitu. Ada beberapa kompromi ya kak, apalagi juga alhamdulillahnya kakak dari kecil tuh, dari Vivi kecil udah diajarin atau diberikan contoh lebih tepatnya ya kak, maksudnya dia tuh udah nyontoh kakak kerjaan, jadi dia tahu kerjaan kakak apa. Dan tadi kakak juga bilang kakak juga tadi bilang mengikut sertakan anak dalam kegiatan ibunya gitu, dalam kegiatan kakak. Jadi dia itu kayak penting banget ya, jadi anak tuh benar-benar jadi ngerti gitu. Nah kalau misalnya tadi kakak juga bilang mengikut sertakan dia, kalau misalnya tadi dia jadi ngerti bikin bunga atau apa. Kalau kayak gitu-gitu tuh pada terpaksa nggak sih
maksudnya mereka dia emang dicontohin aja secara natural atau misalnya kayak emang ada jam-jamnya kayak kakak strict gitu dengan waktu kerja kakak, misalnya jam segini sampai jam segini pada saat anak tidur kerja, atau ada jam-jam tertentu atau gimana? Maksudnya terpaksa ini Vivi yang membantu saya. Iya, maksudnya kakak maksudnya kayak ada waktunya kan, misalnya kakak habis selesai jam berapa sampai jam berapa, jadi kakak itu udah emang harus kakak waktunya kerja gitu. Waktunya kakak kerja misalnya ngurusin order gitu kan. Ngurusin order. Nah, jadi kan nggak mau udah dibilangin mungkin Vivinya nggak bisa nih jam segini misalnya mama harus ngerjain orderan gitu. Atau gimana, jadi akhirnya si Vivi jadi terpaksa juga gitu untuk ngikutin jadwal kakak atau gimana? Iya, kadang saya itu sebenarnya tidak dari dia ya. Kalau dia mau bantu, dia bantu, karena memang saya tidak pernah paksa. Dan dia juga sering, karena mungkin lihat saya kerja sendiri, mungkin dia kadang suka rasa saya capek, mama saya bantu gitu. Akhirnya dia bantu. Terus saya sering mengerjakan orderan itu di saat jam 12 malam ke pagi. Jadi saat dia ada tidur. Iya, tidak semua sih. Saya dan Vivi kan sendiri. Oh iya, itu aja. Ya. Jadi saat Vivi tidur, saya kerjakan itu. Karena Vivi itu dia senang bekerja sambil beatbox, sambil dia punya mulut itu nyanyi-nyanyi gitu. Dan saya tidak bisa orang ribut begitu. Saya konsentrasi, saya ganggu. Jadi biasanya kalau memang sudah pola semuanya sudah dipotong, tinggal dirangkai, dibuat untuk yang memang harus serius terakhir, untuk yang finishing, itu saat dia tidur, tengah malam ke pagi, itu yang saya kerjakan. Gitu. Oke. Jadi pokoknya kalau misalnya udah pola-pola masih bisa ikut si Vivi, tapi kalau udah untuk rangkai-rangkai yang lebih serius, yang lebih ini, itu nggak bisa ya Kak, harus kerjain semua sendiri. Dan Vivi tahu itu. Jadi saat kalau seandainya orderan tiba-tiba, terus siang itu dia ada gitu, dia tahu saya lagi serius, dia tahu gitu. Nanti dia akan pindah dari tempat, dia main gitu, karena dia sudah ikuti saya dari kecil, dia tahu. Ya, jadi saat dia kalau sudah lihat saya lagi serius gitu, dia pindah. Terus kalau misalkan saya panggil Vivi, itu dia tahu, dia datang langsung pegang lem tembak kasih, karena dia tahu saya panggil itu karena saya butuh lem. Oke. Tapi memang iya, considerate juga gitu ya si Vivinya, bantuin mamanya gitu udah. Jadi kayak ini. Aku juga waktu itu pernah ya, waktu itu kan aku pernah main juga kan ke tempatnya kakak, terus aku lihat beberapa ya, kakak juga bukan cuma bunga-bunga doang, kakak bikin kayak gantungan kunci, terus habis itu juga bikin beberapa pensil buat anak-anak. Itu tuh kakak tuh cerita tentang Vivi udah mulai into bisnis juga, udah mulai ikut bisnis, mulai itu tuh apa sih Kak yang kakak ajarin? Maksudnya kenapa Vivi kenapa tiba-tiba mau ikut jualan juga? Jadi karena mungkin dari kecil dia selalu lihat saya berjualan, jadi saya ajar bahwa kalau uang jajan itu sekian, kalau mau lebih, kau harus kerja. Jadi Vivi dia tahu bahwa kalau dia mau uang jajan yang lebih, dan Vivi itu orangnya royal, dia suka jajan. Jadi dia berpikir bagaimana supaya saya dapat uang. Akhirnya saya tawar, mama buatkan pensil seperti begini teman-teman, dari apel, terong gitu kan. Saya beli pensil dengan pak, terus saya suruh Vivi jual. Misalkan saya jual ke Vivi 5.000. Oke, Vivi ini kejual di sekolah 3.000, 2.000-nya untuk Vivi. Dia jual, jadi begitu dia tahu 2.000 dari pensil ini dia punya. Walaupun uangnya itu dia tidak tabung, dia kasih habis di sekolah, tapi ya tidak apa-apa gitu. It's okay, dia belajar gitu. Iya benar. Jadi karena setiap dia inginkan uang lebih, dia juga harus berjualan di sekolah. Jadi misalkan saya buat tempat gini teman-teman, dari stik es krim, tempat untuk tempat pensil. Dia bawa ke sekolah jual, ya misalkan 15.000, mama 10.000, Vivi 5.000 gitu. Jadi dia jual teman-teman. Jadi akhirnya anak itu
Saya tanya, "Adek malu tidak kalau jualan di sekolah?" "Tidak malu, kan dapat uang." Jadi berarti emang udah dilatih. dia jualan dari kecil itu, ya istilahnya jiwa bisnis sudah mulai ada lah, walaupun ya masih foya-foya. Tapi ini mungkin buat teman-teman semua ini bagus banget loh, karena kan kadang-kadang anak kecil anak yang masih itu kan harus banyak dikasih apa ya, pengertian bahwa susah untuk mendapatkan uang gitu ya Kak ya. Jadi dengan itu kita harus kerja. Nah ini salah satu cara Dian untuk mengajarkan Vivi anaknya untuk bekerja. Jadi sekalian sambil apa ya, dalam metode yang nyenengin gitu kan, buat anak itu dia bisa ini, terus uangnya boleh itu buat tambahan jajannya Vivi. Nah teman-teman ini juga mungkin kalau misalnya pernah ikut keuangan financial planning workshop juga, pasti yang pertama tuh mereka pasti bilang bahwa kita harus menghasilkan dulu. Nah which is ini yang pertama kali diajarin sama Dian ke anakku, yang habis menghasilkan membelanjakan. Nah kalau di tahap ini Vivi belanjain semua ya, belanjain ya. Sebenarnya ada 4 tahapan dasar sebenarnya: menghasilkan lalu membelanjakan, menabung, baru berinvestasi. Jadi ini tahap-tahapnya udah bener banget nih Kak. Nanti mungkin habis ini mungkin Vivi udah mulai mulai sudah agak besar ya Kak, sekarang kan 7 tahun, mungkin nanti 8 atau 9 tahun depan udah bisa sambil nabung juga kan, kalau dia udah pengen punya sesuatu gitu. Iya, nanti SMP atau SMA malah jadinya investasi. Wah ini keren banget. Jadi anak itu kecil emang harus dari kecil udah diajarin ya Kak, diberikan contoh sebenarnya awalnya ya, biar mereka jadinya mengerti gitu. Kak, selain itu pelajaran-pelajaran apa lagi Kak yang Kakak pelajarin dari Kakak melakukan bisnis Kakak, tapi Kakak tularkan ke Vivi, anaknya Kakak, selain tadi mengikut sertakan dalam kegiatan bisnis Kakak, terus dia juga bisa akhirnya menjadi tambahan uang jajan kalau dia berhasil menjualkan beberapa barang gitu. Apalagi Kak yang Kakak tularkan ke anak Kakak, ajarkan ke anaknya Kakak? Karena yang saya ajarkan ke Vivi itu bahwa apa ya, pertama tuh dia itu kan tomboy, dia tidak suka yang segala sesuatu tentang perempuan, tapi akhirnya dia tahu gitu, bunga ini cantik, dia sudah mulai bisa tahu bahwa ini bunga yang ini dengan bunga yang ini itu cocok gitu. Setidaknya dia sudah mulai tahu bahwa dia perempuan. Terus di samping itu dia jadi apa ya, jadi dia tahu bahwa kalau mau dapat sesuatu harus kerja. Jadi dia juga tahu bagaimana, kadang kan ada tuh pelanggan yang apa ya, ribet, apa ya, bawel kah, apa kan, yang sudah dibuatkan minta ganti gitu. Kadang dia lihat saya marah-marah gitu, saya marah-marah, tapi begitu ketemu dengan pelanggannya kan saya tidak marah, saya bicara tuh langsung lembut gitu. Sebenarnya ganas juga sih, tapi akhirnya dia dulunya pertama kan marah-marah gitu. Dia juga karena dia ikut bantu, jadi dia kesal gitu, tapi akhirnya pas ketemu juga akhirnya dia punya sikap itu tidak langsung dia tunjukkan kalau dia marah gitu, tidak. Akhirnya dia tahu bahwa dia harus kontrol, dia punya emosi gitu. Ya dia belajar lah, jadi setiap pengantaran apa biasanya dia ikut dan dia tahu proses itu. Jadi komunikasi ya Kak, Kakak juga ngajarin komunikasi juga ya secara ini ya, bersikap, gimana sih cara bersikap terhadap orang lain. Mungkin banyak juga itu kan pasti lebih tua daripada Vivi yang jadi pelanggan-pelanggan Kakak gitu ya, walaupun itu bisa benar-benar jaga emosinya gimana. Menarik. Nah Kak, kalau misalnya
Kakak tuh mimpi besarnya apa nih? Pengennya dibawa kemana sih V Florist and Craft-nya? Saya punya suatu mimpi bahwa suatu hari itu V Florist ini bisa buka outlet atau punya satu toko bunga yang mana semuanya itu lengkap, yang dia mau apa, orang misalkan mau pesan lagi itu tidak harus lewat online, dia bisa langsung datang lihat di toko gitu. Saya juga ingin punya apa, sekarang kan kami masih kerjakan semua, saya punya impian itu saya bisa punya satu alat itu namanya krikat, itu tidak perlu lagi kita untuk pakai manual lagi dengan tangan semua, tapi pakai mesin, jadinya pekerjaan itu lebih cepat, lebih menghemat waktu, dan bentuk bunga itu semakin bermacam-macam gitu. Itu sih dua impian terbesar saya. Nah Kak, Dan untuk semoga yang sekarang, amin, amin. Nah berarti Kak next step-nya nih Kak, setelah pandemi misalnya udah nggak ada, atau sekarang nih Kakak kan nggak jualan, jadi maksudnya nggak jualannya kan karena maksudnya ke tempat-tempat yang biasanya Kakak, ke pelanggan-pelanggan yang biasanya Kakak targetkan. Kakak menanggulanginya atau ada cara lain kah yang Kakak lakukan sekarang masih agar tetap bisa mendapatkan pelanggan? Jadi saya tetap membuat misalkan kayak bunga kertas ini, saya tetap kasih tawar ke teman-teman, saya udah buat bunga kertas ini untuk hiasan di rumah karena tidak mungkin lagi untuk acara lagi pandemi. Jadi ada beberapa teman-teman akhirnya tetap pesan bunga ini untuk hias gitu, dan saya tawarkan nanti saya yang pasangkan, saya yang bawa alat untuk pasang gitu, untuk menanggulangi pandemi ini yang omset yang menurun ini itu. Jadi saya tawarkan itu dengan buat bunga pot untuk meja seperti itu. Oh, jadi ini sih itu. Jadi dengan pandemi ini Kakak lebih mendevelop produk-produk lain ya yang biasanya belum pernah dijual. Jadi Kakak juga sendiri bereksperimen juga kali di rumah dengan produk-produk yang lain, dan juga sekarang jadinya Kakak nganterin home delivery juga ya buat teman-teman semua yang mau mungkin sekarang nih udah bentar lagi mau puasa, mungkin juga Kakak bisa bikin dekorasi-dekorasi yang bikin rumahnya semakin shiny. Dan tadi teman-teman semua bisa sambil ini kita banyak yang bilang Kakak sukses ya, Kak Rose, say hi sama Kak Rose juga, backshop ini Jayapura, backshop junior jadi masalah. Nah Kakak kalau misalnya kira-kira banyak nih mungkin teman-teman juga ada beberapa yang masih baru mau mulai sebuah bisnis, dan mungkin juga beberapa pengen banget bisnisnya di dunia prakarya gitu kan, atau yang kayak craft kayak Kakak. Kira-kira ada nggak sih kayak apa aja yang menurut Kakak harus diperhatikan oleh teman-teman yang baru mau mulai bisnis, tips and triknya mungkin Kakak bisa bagikan ke teman-teman? Iya, mungkin yang bisa saya bagikan itu, kalau kita mau ke dunia prakarya, dunia seni ini, yang pertama itu kita harus punya jiwa seni dulu. Terus kalau memang sudah punya jiwa seni, kita sudah terus suka, kita cinta untuk buat itu, pasti semuanya itu mengalir gitu. Terus kita suka sesuatu yang indah itu pasti akhirnya buat sesuatu itu rapi, indah tuh kayak ada kepuasan sendiri. Terus kalau saya biasanya juga kadang istilah kasarnya tuh saya suka kumpul sampah. Jadi kalau ada barang yang dibuang, terus saya rasa itu masih bisa untuk saya olah dan saya buat untuk dapat nilai jual, maka saya akan cari tahu di YouTube di mana gitu, ini apa yang bisa saya olah dari limbah ini gitu. Nah, habis itu saya terus yang berikut juga kita harus percaya diri dengan apa yang kita buat. Dan di situ juga saya masih tahap belajar. Saya juga kadang
terkadang itu saya tidak percaya diri dengan produk yang saya buat. Misalkan saya buat bunga pengantin, terus nanti dia suka tidak ya, dia ini tidak ya, gitu-gitu. Padahal sebenarnya orang itu suka, dia suka, malah dia punya dia punya respon itu di luar dari saya punya dugaan gitu. Ternyata saya punya produk itu bagus, cuman saya yang kurang percaya diri. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mulai, kita harus percaya diri juga dengan apa yang kita punya, yang kita bisa, bakat yang kita punya. Kita harus percaya diri dengan itu. Terus ya itu, kita harus cinta seni itu. Cuman ya itu, salah satunya pasti rumah akan terbongkar setiap hari, tapi hasilnya itu puas gitu. Jadi tadi kakak udah bilang pokoknya kita harus suka mulai dari sesuatu yang kita memang suka ngelakuin gitu kan. Terus habis itu dan juga kita ini ya kak, lebih lihat kesempatan apa yang ada. Terus kalau emang bisa itu punya dimodifikasi, dan kalau emang bisa jadi sebuah peluang yang ada. Terus habis itu nanti kalau bisa mungkin jadi tambah nilai jual. Nah kalau misalnya model Kak dan kalau Kak Dian ini bilangnya suka banget ngumpulin beberapa barang yang udah nggak kepake ya kak, beberapa barang yang udah nggak kepake suka dikumpulin. Terus habis itu mungkin itu bisa jadi suatu barang nilai yang bisa dijual juga dengan nilai jual yang lebih tinggi, dengan ditambahin macam-macam lagi. Terus jangan lupa percaya diri teman-teman semuanya. Kak Dian bilang harus percaya diri biar kalau misalnya itu kita jadinya lebih kalau kitanya emang udah percaya diri sama barang kita, orang yang terima itu juga jadinya lebih senang lagi ya, lebih percaya. Terus habis itu kita jadinya bisa, kalau udah percaya diri kita bisa mulai gitu. Jadi teman-teman semua pokoknya mulai aja dulu gitu ya kak ya, mulai aja dulu, nanti sambil berjalannya waktu jadi ketahuan pasar tuh sukanya apa. Nah, jadi seperti ini kakak Koi, maaf ya potong. Gimana? Apa kak, lanjut. Jadi ini kan botol minuman keras yang sudah habis. Akhirnya setelah dicuci bersih, dibuat seperti ini, akhirnya jadi botol untuk pengantin, untuk botol wedding botol. Botol pernikahan gitu ya kak. Tapi itu biasanya diisi lagi kak, diisi air lagi atau gimana? Jadi karena ini sebenarnya sudah steril, sudah dicuci bersih. Cuma dia hanya menggunakan pakaian. Biasanya saya sediakan dua, yang satu menggunakan pakaian pria, yang satu menggunakan gaun pengantin wanita. Nah kalau dia botol hiasan ini dia kosong isinya, dia hanya hiasan. Yang nanti ada isinya itu yang biasanya dari yang order, saya mau isinya anggur, dia sudah beli botolnya, tinggal saya tawarkan jasa untuk menghias. Jadi nanti yang isinya cuma satu botol. Iya, dan ini hanya untuk hiasannya. Jadi biasanya begini hanya disewa, nanti dikembalikan lagi ke saya. Yang perempuan yang sudah saya hias itu yang diambil oleh pengantin, dan yang ini nanti dikembalikan. Jadi biasanya saya hias sesuai dengan warna gaun pengantin yang akan menikah itu. Jadi customize lah ya kak, tergantung permintaan dari customer juga. Tadi ada betul. Berarti bisnis model kakak macam-macam juga ya. Jadi tadi kakak sempat bilang kalau misalnya beberapa terus habis itu kakak juga bilang kakak bisa menyewakan gitu kan, nggak cuma beli putus aja, tapi bisa juga menyewakan beberapa. Seperti biasa ini juga bisa untuk sewa aja bisa. Oke. Karena kan kalau misalnya itu sayang juga ya kak, kalau misalnya dekorasi gitu cuma dipakai sekali ya kan. Ya, kadang ada yang. Tapi sejauh ini kalau bunga pengantin sih biasanya selama ini pasti mereka beli katanya untuk kenang-kenangan gitu, karena kan lain dari yang lain. Iya, benar. Buat teman-teman ada pertanyaan yang mungkin pengen ditanya langsung sama Kak Dian, monggo silahkan langsung aja diketik di komen, nanti bisa kita tanyakan langsung ke Kak Dian juga. Nah, tadi apa ya, aku lupa sebenarnya tadi.
Nah Kak, tadi apa sih Kak dalam berbisnis selama pengalaman Kakak, apa nih suka dukanya Kak? Membangun V Craft V Florist and Craft. Suka duka. saya banyak ya suka duka, tapi saya mulai dari duka dulu ya. Oke, dukanya. Pertama kali bangun itu pasti untuk semua yang mau mulai bisnis itu paling pertama itu malu. Karena begini, saya basicnya pendidikan S1 biologi guru. Dulu banyak yang bilang gini, masa guru jual bunga gitu. Nah, pertamanya tuh orang-orang punya opini itu mengganggu saya. Yuk ya, masa saya sekolah terus seharusnya saya kerja, di saat teman-teman kerja saya jual bunga. Waktu itu kan masih tenteng-tenteng pegang itu karton. Lama-lama setelah saya merasakan omsetnya, merasakan untungnya, saya enjoy saja, saya nikmati gitu, karena kasarnya begini, uang saya lebih banyak daripada mereka yang kerja per bulan. Jadi pertama itu dukanya itu bukan duka juga, bukan suka juga ya teman-teman, tapi pasti malu itu pertama. Terus habis itu kita jualan itu kan pertama orang belum kenal kita, jadi masihlah pergi, misalkan wisuda kami pergi untuk jualan, itu orang masih, oh tidak bisa jualan di sini, ini untuk pegawai, ini untuk istri-istri pegawai di kampus. Ke sana kami angkat barang pindah gitu kan. Tapi kita kalau tetap menjalin hubungan baik dengan orang itu, akhirnya lama-lama mereka sudah kenal. Jadi waktu kita baru datang, seandainya besok wisuda, hari ini saya datang, oh Dek, tempatnya nanti di sini gitu. Dukanya itu pertama, kami nanti orang masih memandang sebelah mata, masih itulah, kita mau datang baru mau minta izin sudah dimarah-marah, sudah dikata-kata gitu. Terus kadang juga orderan itu, kadang manusia sekarang itu susah bedakan warna. Mbak, saya pesan bunga warna pink ya. Oh iya, pink terang ya Mbak. Oh iya, saya buatkan pink terang, saya kirim, sudah jadi Mbak. Oh bukan, maksudnya saya itu pink yang muda gitu. Akhirnya ya itu, mau tidak mau pembeli itu kan raja. Saya ubah lagi, dan ubah itu bukan, saya harus manual lagi, ulang potong itu semua lagi, kan itu semuanya kami lem, jadi sudah tidak bisa dibongkar lagi karena nanti jelek. Jadi harus saya kerjakan ulang, walaupun saya rugi bahan, tapi saya pikir tetap bunga itu akan dibeli oleh orang lain pasti. Jadi yang ya itu permintaan pelanggan, yang ada pelanggan yang itu suka apa ya, ubah-ubah dia punya pesanan gitu. Terus ada yang kadang sudah jadi terus dia tidak ada juga yang pesanannya sudah jadi Mbak gitu, pas diantar hilang kontak. Itu dukanya juga. Ada yang kita buat jual gitu, misalkan harganya 150, terus dia mau sampai 50.000 tawar. Nah, terus kadang kita menjelaskan loh ini handmade gitu, ini semua kami kerjakan dengan tangan, tapi dia kan pelanggan kan ada yang mengerti, ada yang tidak. Yang tidak mengerti itu dukanya. Dia mau produk yang bagus, tapi dia tawar serendah mungkin. Sedangkan bunga yang dia pegang itu tidak akan sama dengan orang di satu kampus itu. Apalagi kalau bunga yang besar-besar itu, kadang dia mau besar, dia mau bagus, tapi dia mau harganya murah. Itu dukanya. Kalau sukanya, yaitu saya dengan bisnis ini, akhirnya saya punya bakat itu tersalurkan, saya punya hobi tersalurkan, terus akhirnya saya bisa punya pendapatan sendiri. Jadi saya punya hubungan dengan Vivi itu semakin dekat. Jadi biasanya istilah begini, kalau sudah jualan, malamnya itu malam senang-senangnya kita dua. Setelah bagi hasilnya, malamnya itu kami dua akan quality time
Jadi kami senang gitu dengan biar capek tapi kami senang bisa punya pendapatan sendiri, akhirnya bisa untuk mencukupi kebutuhan kami berdua gitu. Jadi ya suka duka itu ada, tapi ya itu nikmati saja. Jadi benar-benar ya Kak, kalau misalnya bisnis itu benar-benar jadi lebih fleksibel gitu, apalagi Kakak sebagai ibu gitu, jadi bisa mengatur waktunya juga, quality time-nya kapan, kerja kapan, maksudnya tetap bisa mengatur jadi lebih fleksibel, mungkin dibanding berbeda dengan mungkin ya kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5 kali gitu ya Kak. Benar, iya. Nah Kak, makanya kalau saya pilih bisnis ini, maksudnya saya tekun ini karena Vivi itu saya tahu dia masih umur di mana butuh saya. Jadi ada yang kadang tawar untuk bekerja, tapi saya pikir ini dulu lah gitu. Sampai apa ya, anak ini kan masih butuh saya gitu. Jadi kami dua masih harus habiskan waktu bersama. Jadi ya itu dengan ini akhirnya saya dengan Vivi punya hubungan semakin dekat gitu. Tapi punya quality time itu kapan saja bisa. Oke, buat teman-teman mungkin tetap optimis adik dari Kak Rose Giai. Kasih Kak Ros. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin dari kakak-kakak semua. Menarik banget ini, aku banyak belajar, jadinya bener-bener emang pengennya stay jadi bisnis aja, apalagi nanti kalau misalnya rencana berkeluarga kayaknya akan lebih banyak fleksibel dari ini ya Kak. Nah kalau misalnya Kak sendiri kan waktu itu pas lagi masih maksudnya bersama ayahnya Vivi, berarti waktu itu kan belum kerja yang lain atau nggak kerja atau gimana Kak? Terus habis tiba-tiba jadinya pas TKB-nya Vivi yang kakak kegiatan fashion show itu akhirnya kakak mulai bisnis ya kan ya? Itu berarti awalnya nggak punya, tadi soal kakak bilang enak banget punya pendapatan sendiri. Nah itu boleh nggak sih Kak lebih dijelasin? Jadi sebelum saya mulai ini, saya itu mengajar. Saya guru di Manokwari, saya mengajar. Ya paginya saya mengajar di sekolah formal, sorenya tuh saya lebih banyak mengajar sukarelanya. Saya volunteer di Manokwari, di pinggiran, pokoknya di apa ya, yang pokoknya mengajar baca, tulis, sukarela lah. Terus tapi saya sambil tetap mengerjakan ini gitu. Tapi pendapatan sendiri maksudnya itu tuh ya ini gitu. Kalau yang saya mengajar, saya tuh istilahnya begini. Yang penting saya kasih ilmu gitu. Mau dibayar atau tidak apa-apa. Jadi saya tuh istilahnya mengajar sukarela lah gitu. Jadi paginya saya mengajar memang di sekolah, sorenya saya mengajar sukarela. Nah waktu kosong saya itu saya isi dengan buat kayak begini. Nah kapan Kak? Akhirnya saya putuskan begini dulu sambil tetap saya mencari pekerjaan tapi saya suka dengan dunia ini begitu, dan saya mau serius di dunia itu gitu. Dan menjanjikan nggak sih Kak untuk berbisnis di florist, masa kayak di buket bunga dan craft ini kalau misalnya untuk di Jayapura? Kalau untuk di Jayapura ya menurut Ngambung lagi ya. Hai Lisa, ada Lisa juga yang lagi nonton. Tadi sorry, kita kepotong ya Kak. Kepotongnya tadi ya di kakak sebelum bekerja full time membangun sebuah bisnis, kakak sebelumnya mengajar di sekolah formal dan juga mengajar di sukarela di berbagai kampung-kampung di Manokwari ya Kak ya. Beberapa pedalaman di rumah Manokwari. Nah, waktu pas kakak memutuskan untuk full time itu apa aja sih Kak yang kakak
maksudnya kakak pikirkan itu waktu itu pas kakak akhirnya mutusin full time itu apa gimana kak? Akhirnya saya memutuskan untuk serius di dunia ini. Itu tuh kapan dan kakak kenapa akhirnya mutusin buat full time aja deh, nggak usah ngajar? Selama kan saya 3 tahun ya, jadi selama saya di Manokwari saya tidak putuskan untuk tidak mengajar. Karena mengajar juga saya punya jiwa di situ. Jadi saya tetap mengerjakan ini dan saya tetap suka. Memang dari sekolah formal saya berhenti, lalu saya serius untuk mengerjakan Fikref ini, mengelola Fikref ini, tapi sambil tetap mengajar yang sukarela setiap sore itu saya tetap lakukan. Nah, setelah kami pindah ke Jayapura 1 tahun ini baru saya betul-betul hanya kerjakan bunga. Nah kak, jadi selama 2 tahun saya tetap mengajar tetap. Menjanjikan nggak sih kak untuk bisnis bunga buket bunga dan juga craft gini kalau misalnya menurut kakak di Jayapura, misalnya kakak ada di Jayapura? Kalau menurut saya sangat menjanjikan, menurut pengamatan saya di Jayapura, walaupun banyak persaingan, tapi kita juga sebagai penjual itu harus selalu berinovasi, selalu harus kreatif, kita harus selalu berinovasi, kita harus selalu buat produk itu jangan hanya itu saja kemauannya kita harus lihat pasar itu maunya seperti apa, dan kita juga harus ikut tren kekinian yang ada. Terus jadi kalau mau dia tetap bertahan, dia tetap di kota Jayapura, ya itu kita harus selalu berinovasi terus, karena kalau hanya sama bukit bunga dan hanya itu saja pasti kita akan ketinggalan, karena persaingan bukit bunga itu banyak, terus yang lebih bagus juga banyak. Jadi dari kita punya marketing, kalau memang baik, kita punya hubungan dengan orang baik, terus semuanya menurut saya usaha ini sangat menjanjikan. Dan karena saya melihat banyak persaingan di bukit bunga, jadi saya berpikir bahwa saya tidak hanya bisa fokus di bukit bunga, saya harus ciptakan yang lain supaya tetap Fikref ini berjalan, jadi dia tidak stuck. Sudah banyak persaingan, tidak usah gitu. Tapi tidak, akhirnya saya berinovasi seperti tadi saya buat seperti begini teman-teman, ini gantungan pintu. Jadi ada gantungan pintu, dia bisa request mau model apa saja, selama saya bisa ya saya terima gitu. Jadi saya seperti bunga kertas, saya tidak bisa lagi hanya mengandalkan bunga flanel karena banyak bukan pesaing sih, banyak juga yang menjual produk seperti saya, jadi saya harus berinovasi. Makanya saya mulai buat buket snack, cake snack, pokoknya botol pengantin, bunga pengantin, jadi macam-macam gitu saya buat. Bunga kertas, jadi ini contoh buket snacknya. Biasanya buket snack itu anak-anak anak-anak sekolah yang mau, sesuai dengan kantong. Jadi SD, SMP, SMA, sekolah tuh maksudnya kuliah apa kuliah? Untuk kalau snack-snack yang lucu-lucu itu malah biasanya anak kelas 6 SD, SMP, kelas 6 SD sekarang banyak uang. Iya, udah bisa. Mungkin kayak sama aja. Jadi usaha ini tuh menjanjikan. Yang penting kita harus selalu berinovasi, belajar dari yang lebih bagus. Yang lebih bagus dari saya itu banyak. Jadi saya bukan merasa kecil hati, tapi akhirnya saya belajar kekurangan saya itu di mana supaya saya tetap bisa bertahan. Kakak, kalau misalnya tadi kakak bilang pesaingnya banyak yang di Jayapura. Nah, apa sih berarti yang membedakan Fikref dengan yang lainnya yang mirip-mirip gitu? Usaha yang di satu sektor. Itu apa, Kak? Yang membedakan Fikref dengan yang lain menurut saya ya, kalau yang ada pelanggan yang dia sudah biasa beli buket,
pasti dia tahu produk saya itu yang mana. Karena saya suka main di mana, terus model 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 apa ya? Model apa? Pola-pola bunganya saya tuh menurut saya sangat banyak. Cuman karena saya kerjakannya manual, jadi saya belum bisa memproduksi yang banyak sekali. Nah, pesaing saya itu banyak banyak itunya, tapi menurut saya hanya beberapa model gitu. Sedangkan saya punya banyak model bunga, banyak saya buat, tapi karena memang semuanya manual, jadi saya tidak bisa produksi itu banyak gitu. Belum bisa. Teman-teman semuanya, kita udah hampir 1 jam dan ini live-nya akan mati, tapi kita bisa kembali lagi karena kita masih ada 30 menit bersama Kak Dian. Tadi ada Kak Grace yang hai, cantik, inovasi itu memang penting sekali katanya Kak Grace dari Hello Gigi My Sugar. Ya kan, kalau nggak salah ininya anting-anting, bikin anting-anting. Kak Grace nanti jadi ini narasumber juga ya, berbagi cerita buat kita semua. Nah, tapi aku menarik banget loh Kak cerita-cerita, karena kan ini kita emang sengaja Kitong Talk itu selalu ngangkat topik-topik yang berbeda-beda, jadinya kita sharing pengalamannya juga berbeda-beda dari kakak-kakak semua yang sudah melakukan bisnis dan pengalaman. Nah, kalau misalnya dari Kak Dian ini kan memang tentang parenting gitu ya, maksudnya motherhood dan juga bisnis gitu, bagaimana menyimbangkan menjadi seorang ibu dan juga melakukan sebuah bisnis. Banyak banget loh teman-teman, mungkin ada beberapa yang tadi masih baru telat ikut kita. Jadi tadi kakak tuh ngomong tentang mengikut sertakan anak ke dalam setiap maksudnya di kerjaan sehari-hari. Ya, terus habis itu juga kakak mengajarkan anak kakak untuk jadi disiplin dan juga mengerti artinya uang tuh, maknanya uang tuh susah dicari dan uang itu harus dicari dengan cara bekerja. Itu tadi Kak Dian juga udah men-sharing ke kita semua gimana caranya. Gimana Kak? Coba mungkin bisa di-sharing dikit lagi. Kalau misalnya kakak ngajarin anak Vivi untuk bisa jadi disiplin dan juga akhirnya dia bekerja, itu gimana? Oh ya, kayak tadi saya jelaskan. Ya, jadi Vivi itu kan akhirnya setelah dia mengerti pekerjaan saya, jadi dia itu seperti membantu saya. Tadi saya lupa tambahkan Kakak Koi. Jadi Vivi itu sering saya buatkan pita rambut seperti begini. Vivi selalu pakai pita rambut yang saya buat. Lihat dalamnya, oke. Oh iya. Jadi itu bukan eksploitasi anak ya. Jadi promosi kan, iya, promosi produk gitu, bagian ini. Ya. Jadi dan Vivi itu selalu bangga pakai barang yang dia punya mama buat. Oh, ya. Itu kelebihannya Vivi. Jadi dia selalu pakai pita yang saya buat. Terus teman-teman tanya, "Ih Vivi, beli pita itu di mana?" "Oh, ini 10.000. Saat mama jual." Langsung ya, kalau mau langsung beli gitu. Harga. Jadi akhirnya Vivi itu jiwa bisnis tuh ada dan dia tuh tidak malu. Dia tidak malu. Jadi dan itu memang dari kelas 1 di Manokwari. Dia selalu gitu. Kadang pertama dulu saya ajarkan pensil, misalkan kami beli 2.000, dia bawa ke sekolah terus dia bilang pensil ini 3.000. Jadi dia jual itu pensil pertamanya. Akhirnya makin lama makin naik. Jadi teman-teman semua, kita tadi udah 1 jam bersama Kak Dian YPC, pemilik dari V-Craft. Pemilik V-Craft itu apa sih? V, Florist, dan Craft. Jadi Kak Dian itu menjual banyak banget buket-buket bunga. Dan macam-macam sih produknya, ada bunga pengantin dan lain sebagainya. Nah, kita lagi nunggu Kak Dian untuk online lagi, karena tiba-tiba tadi Kak Dian langsung
Apa mati live-nya. Nah, teman-teman tadi Kadian, itu Kadian udah ada, sekarang dia udah online. Jadi teman-teman semua, tadi Kadian itu juga seorang orang tua tunggal yang memulai bisnisnya dari tahun 2017. 17 itu dia ada bunga-bunga. Aku tadi ngasih sedikit ini Kak tentang si Florist and Craft. Tadi kepotong ini, jadi tadi Kak Dian lagi ngomong tentang mempromosikan barang anak si Vivi anaknya suka selalu coba dikasih lihat Kak, selalu ini ya udah latihan dari kecil untuk mulai suka bisnis gitu, karena Kak Dian memang mengajarkan untuk dia ikut serta selalu ya Kak dalam aktivitas Kakak. Coba ya, ayo Kak. Jadi karena dia anak SD, berarti pasaran kita kan anak SD. Dan ya kisaran harga sesuai kantong anak SD. Ini misalkan pensil, anak-anak itu kan suka pensil yang unik-unik gitu. Terus kelebihannya Vivi, dia suka puji itu berlebihan. Jadi, kan dari sana aku udah ajarin. Kayaknya itu natural ya, mungkin sudah mengalir jiwa bisnis gitu. Jadi misalkan pensil ini itu dia gaul, dia gini, akhirnya teman-teman itu terpengaruh gitu. Akhirnya tertarik beli. Terus nanti kalau mau apa saja saya punya mama bisa. Walaupun kadang di bawah itu polanya itu saya harus lihat dulu dari internet karena susah. Terus Vivi suka pakai pita dan dia selalu setiap ke sekolah pakai pita buatan saya. Jadi sambil dia promosi, dia tunjukkan sampai dia cerita ke gurunya, mama itu kerjanya begini. Terus kadang kalau pelajaran kesenian, kami buat pot bunga untuk anak-anak, harga anak-anak SD. Jadi kami buat dari stik es krim. Teman-teman, putih yang di dalam ini itu dari botol bekas pemutih pakaian. Baik clean ya, dari baik clean ya. Jadi ini botol bekas By Clean, lalu kami tutup dengan stik es krim, kami buat hiasan begini, kami jual 15.000. Terus akhirnya Vivi bawa ke sekolah, dia jualan 15, mama 10.000, Vivi 5.000 gitu. Lalu Vivi bawa gantungan kunci 5.000 ke sekolah. Seperti begini teman-teman, bisa request warna, kita sekalian promosi. Iya, boleh dong, boleh. Jadi pot-pot mini seperti begini, ini semua dari stik es krim gitu. Jadi memang dari kecil Vivi tuh udah tahu banget kakak ngapain, kerjanya apa. Ya, dia tahu. Vivi juga mungkin jadinya juga seneng ya Kak untuk prakarya gitu, ngelakuin bareng ibunya, bisa quality time terus sama kakak. Iya, jadinya Vivi itu kalau dia jalan, misalkan dapat kaleng bekas gitu, itu dia isi dalam tas sekolah itu. Hadiah buat Kadian gitu, hadiah buat mama. Ini masih bisa pakai atau tidak? Itu masih bisa pakai gitu. Jadinya dia tahu bahwa orang itu bisa pakai atau tidak. Terus dia kalau dapat karton, terus karton itu masih bagus, masih mulus, itu pasti dia bawa pulang. Mama dapat karton. Tapi kalau itu kakak juga waktu maksudnya untuk ngajarin anak gitu Kak, itu juga kakak juga belajar nggak sih dari ibu kakak? Mungkin dulu kakak juga punya pengalaman, mungkin juga pernah jualan juga waktu kecil atau gimana sih Kak? Tidak sih, saya dari kecil orang tua sudah meninggal. Dan saya tidak maksudnya waktu mulai SMA, SMP gitu, saya tahu kalau saya butuh uang, saya harus buat sesuatu untuk dapat uang gitu. Makanya
saya sering buat sesuatu untuk dapat uang, kerjakan seperti ini. Makanya saya ajarkan juga ke Vivi bahwa ya secara tidak langsung saya kasih ini untuk bekal untuk dia. Gitu. Jadi nanti dia di sini juga bisa belajar gitu. Jadi saya tidak hanya ajarkan untuk dia bantu saya, tapi saya kasih ke dia bahwa sebenarnya saya kasih ilmu juga ke dia untuk dia punya pegangan. Gitu. Jadi sebenarnya saya hanya mempersiapkan dia. Sambil ini ya, lagi soalnya kan anak seumur ini tuh penting banget masih tadi yang kakak bilang juga sempat bilang bahwa Vivi masih di umur-umur yang masih membutuhkan saya gitu, maksudnya dimana memang umur-umur ini tuh waktunya dimana dia tuh bisa menyerap banyak banget ilmu ya, kayak maksudnya lagi mencari karakter dan lain sebagainya mungkin. Jadi sosok seorang ibu itu sangat penting banget buat atau seorang orang tua tuh penting banget buat ngebantu anak masih seumuran Vivi juga ya. Nah, teman-teman semua, mana nih pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Kadian, untuk Kadian. Untuk Kadian, kita masih ada beberapa waktu lagi untuk bisa kita tanya langsung sama Kadian. Mungkin dari teman-teman yang pengen nanya seputar apa aja pengalaman. Tadi Kadian tuh udah cerita-cerita banyak banget pengalamannya dari 2017, suka dukanya apa, dari yang seorang guru mengajar formal, terus akhirnya memilih untuk full time melakukan sebuah bisnis dikarenakan ternyata omsetnya lebih menjanjikan daripada menjadi seorang guru ya. Terus juga banyak orang yang masih nanya-nanya, kenapa sih kok kamu kan guru, kenapa jualan gitu-gitu ya, kayak yang bikin malu di awal-awal. Nah, kalau kakak sendiri, nah tadi tuh kakak juga menyentuh sedikit tentang komunikasi tentang gimana akhirnya menjalankan bisnis ini kakak juga akhirnya belajar tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyikapi komplain dari pelanggan kakak, kritik dan lain sebagainya. Terus akhirnya kakak juga bisa mengajarkannya ke Vivi dengan mencontohkan. Kira-kira Kak mungkin pernah ada kasus nggak sih Kak? Ada kasus yang satu aja yang kakak inget banget gitu, yang kakak langsung gitu, yang kakak mungkin pernah lalui? Kasus bukan kasus, kejadian ya. Jangan kasus, kejadian gitu, apa gitu, komplain. Jadi itu baru saja beberapa bulan yang lalu satu orang teman pesan bunga pengantin langsung, terus sudah disesuaikan warnanya, mutiaranya, semuanya, dan pengantinnya suka. Oh iya, seperti begitu suka. Saya suka. Oke. Dan saya dengan omanya Vivi pergi ke rumahnya si pengantin calon itu, karena besok paginya dia akan menikah. Kami pergi malam jam 7, sekitar jam 7 malam ke rumah pengantin. Pengantinnya suka dan semuanya aman gitu. Sampai di mamanya mau mutiaranya yang semulanya abu-abu itu maunya warna merah. Kenapa Kak, boleh tahu kenapa? Teman-teman mengerti, bunga itu semua ini mutiara semuanya, dan sudah saya lem dengan lem tembak. Semuanya full mutiara. Semuanya sudah fix lah, sudah finish, tinggal untuk dia suka kita kasih gitu. Selama itu waktu pemesanan itu kan saya komunikasinya dengan si pemesan dan kakaknya. Oh iya sudah, mama suka, semuanya mama suka. Oke. Kita pas antar, kainnya dirombak warna merah. Teman-teman, kalau kita sudah lem itu, kalau kita cabut itu rusak. Dan saya tipe orang yang kerja terlalu teliti. Kadang sebenarnya orang tidak perhatikan itu, tapi saya perhatikan itu. Jadinya saya karena lihat ganjil, saya rombak semuanya.
Dan waktu itu mutiara merah itu saya tidak punya. Terus waktu itu dipesan itu bunga pengantin gold. Gold dengan merah tua itu menurut saya tidak masuk. Dan tidak cantik. Dan waktu itu pakai abu-abu itu cantik sekali. Abu-abu dengan apa Kak kombinasinya? Waktu itu abu-abu dia kilat. Abu-abu kilat itu dengan gold, warna emas. Itu dia cantik gitu. Gold. Terus mereka bilang, oh baju pengantinnya warna merah. Jadi mutiara abu-abunya itu diganti merah tua. Dan saya mau bilang sama si mama pemesan ini bahwa oh tidak matching Ma, itu tidak masuk. Tapi ya bukan saya yang nikah, anaknya yang nikah kan. Terus saya gitu. Saya tinggal kerjakan. Dan waktu itu saya tahu bahwa saya punya stok merah itu tidak ada. Terus maunya dirombak dan saya harus antar ke rumah itu 5:30 pagi. Karena mereka akan menikah. Nikahnya jam 10. Maaf, ada mama saya di balik layar ini. Oh iya. Sorry Kak Grace tanya, curcol deh katanya gitu. Kak Grace soalnya tadi nanya pertanyaannya sama tentang apa yang customer yang bawel. Tadi Kak Grace juga nanya gimana cara menyikapinya. Jadi cerita deh. Terus jadi gimana Kak terus saya tidak mungkin bilang tidak karena menurut saya orderan bunga pengantin 2 itu menguntungkan buat saya. Hanya gara-gara mutiara saya tolak kan tidak mungkin. Ya jadi akhirnya nanti diganti, ininya diganti, mutiaranya diganti, ininya diganti, semuanya diganti. Tapi bunganya itu tetap. Dan teman-teman saya kalau kerjakan bunga pengantin itu biasa 3 hari. Karena satu-satu kan Kak, itu kan kayak yang di ubet satu-satu dan gitu. Sebelum bikin ini di dalamnya itu ada kertasnya yang harus kita gunting, kita lem, habis itu kita itu ubet-ubet apa tuh? Ya di ini one by one ini satu persatu ini itu waktu itu lama dan saya orang yang suka bosan kerjakan pekerjaan yang sama. Jadi saya kalau ini kan kita kan kerjakan sama terus saya tuh tipe orang yang bosan. Jadi makanya kenapa 3 hari kalau saya kerja sudah bosan saya kasih tinggal, saya kerjakan yang lain. Habis itu saya kerjakan lagi. Yang penting dia punya time limit, saya tahu kapan gitu. Dan itu pagi saya harus antar 5:30 pagi, pengantin akan menikah jam 10. Jadi pulangnya akhirnya saya buru-buru tuh lari ke sana, tidak mandi, ke toko sana belanja, balik. Stoknya itu tidak ada. Stok itu mutiara merah itu sudah terhambur di dalam dos itu. Saya bilang sama masnya, biar sudah saya yang kumpul, saya akan bayar ini. Masnya bilang ini tidak dijual. Ini tidak dijual, barcode-nya tidak ada. Oh iya. Biar sudah saya bayar berapa, yang penting saya ambil ini. Saya butuh ini malam ini. Gitu. Tawar. Halo? Wow. Halo. Hai Kak. Terus. Akhirnya ya itu malam itu kita kebut. Tapi itu kalau kita sudah kerja dengan terburu-buru, akhirnya anak buat gerakan tambahan. Bukan gerakan tambahan, itu dia gerakan sudah. Itu memang biasanya tidak harus marah, tapi akhirnya marah gitu. Itu susah gitu. Jadi akhirnya di Vivi itu harus mengalah dulu. Saya kerjakan, dia tahu saya kalau sudah marah, sudah terdesak, nanti dia yang kena gitu. Jadi akhirnya dia pindah gitu. Akhirnya ya itu sampai pagi, ya untungnya mamanya suka. Padahal saya mau bilang bahwa ini tidak cocok, bunganya itu tidak cocok gitu. Tapi tema nikahnya begitu, dan mungkin karena fotografer bagus, akhirnya semua itu kelihatan bagus gitu. Jadi teman-teman satu saran juga, kalau kita mau bisnis itu tidak harus selalu semua seperti yang kita mau. Warnanya, bentuknya seperti yang kita rasa, oh ini sudah bagus, tapi kita harus menyesuaikan dengan keinginan pasar. Betul. Pelanggan gitu.
Kadang yang menurut kita tidak masuk akal, tapi menurut orang masuk akal. karena ada orang yang mau beli kan, yang mau beli yang punya uang gitu. Jadi kan. Dia yang raja gitu. Cuma kadang itulah mereka tidak tahu bahwa semua itu manual, handmade itu setengah mati. Tapi ya sudahlah, itu kan saya kan tawarkan saya jasa gitu. Ya nggak hanya produk ya kak, kakak juga menawarkan jasa dari komunikasi ke ini. Ya, ada pertanyaan nih, udah mulai banyak yang nanya-nanya ke kakak. Salah satunya adalah dari Mui Papua. Mui Papua ini adalah salah satu skincare Papua yang base di Sorong kak. Jadi pakai ingredients yang alami, bahan-bahan yang alami dari Papua. Nah, kak mau tanya gimana cara kakak keep strong di bisnis ini saat kondisi terendah dengan kondisi kakak single parent, karena banyak orang yang saat mau mulai bisnis bukan masa-masa yang mudah. Karena kan sekarang lagi nggak masa-masa muda gitu kan. Terus kakak gimana caranya kakak bisa tetap semangat melakukan keep strong di bisnis ini lagi dalam sekarang, dan kakak juga lagi single parent. Tadi kakak juga bilang omset tiba-tiba drastis nggak ada gitu. Bisa diceritakan sedikit? Kenapa sampai saya bisa tetap keep strong itu karena ya itu alasan pertama itu Vivi. Terus saya harus tetap kuat karena Vivi tahu saya orang yang kuat. Terus saya tetap tadi kalau disangkut pautkan dengan single parent itu, saya bersyukur karena saya punya keluarga itu selalu ada. Jadi saat-saat terendah itu dorong yang jadi mood booster untuk saya. Termasuk saya punya mama yang di balik layar ini, guys. Liatin dong tante, hai tante. Mama dong, lihat mama. Ya. Ma, halo ma, sabar. Ini teman-teman, ini adalah omanya Vivi. Halo tante. Oma sudah seperti ini. Sudah seperti ini, pegawai TVRI teman-teman. Apa? Iya. Karena poin-poin yang saya lupa Oma tulis di kertas, tunjukkan ke saya dari balik layar. Oh, kayak yang ini ya, produser gitu ya kak ya? Iya, yang di TV gitu ya? Iya, dan kalau nanti setelah siaran langsung ini saya ada posting foto, itu Oma fotografernya teman-teman. Aduh, benar-benar. Terus lagi lanjutkan. Keluarga itu penting. Nah, jadi kalau oma kandungnya Vivi itu sudah meninggal sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya ikut kegiatan kayak bootcamp kemarin, kegiatan luar yang harus kasih tinggal Vivi, oma Vivi selalu dititipkan sama oma ini gitu. Jadi keluarga kenapa? Kalau saya bisa ada sampai di titik rendah, santai saja, semua itu pasti lewat nanti. Jadi itu ada keluarga, ada penolong yang Tuhan kirim. Ada saudara yang selalu dukung, ada yang saudara-saudara juga kalau mau ambil bunga itu dong beli, dong bayar. Jadi bahkan biasanya harga misalkan 100 dikasih 150 gitu. Itu saudara yang mengerti, yang tidak mengerti juga ada. Iya. Banyakan yang mana kak? Yang ngerti atau nggak mengerti? Ya banyak yang tidak mengerti itu. Oke. Nah kak, jadi banyak ya kak, tadi udah dijawab. Semoga Kak Sarah dari Mui Papua, karena alasan pertama yang bikin kakak bikin keep strong, Vivi dan keluarga, supporting system yang kuat ya kak ya, bikin kakak jadi lebih kuat. Kak Grace, aduh ibu semangat. Kira-kira kalau keadaannya seperti itu ada harga khusus atau enggak? Karena pesan kilat, kalau ada harga khusus bagaimana cara kakak menyampaikan ke konsumen? Apalagi kalau konsumennya orang dekat. Karena ini Grace, begini. Grace ini satu teman yang paling andalan. Kadang pesan kilat itu memang harus ada biaya tambahan. Tapi selama ini saya belum terapkan itu, teman-teman. Itu saya punya kekurangan dan itu duka saya.
Iya. Jadi selama ini saya belum terapkan itu biaya tambahan karena memang dia pesan kilat. Nah itu mau bilang kelebihan juga bukan, Grace, itu kekurangan sebenarnya. Tapi itu satu servis sudah, makanya orang-orang selalu saat kebelet bukan kebelet apa ya, gaul sekali. Terdesak itu pasti cari saya karena dong tahu saya akan terima orderan itu. Nah itu dia. Nah, Dan mereka selalu tetap ada stok, tapi biasanya sudah kilat minta buat yang lain dari yang lain lagi, tapi ya apa saya tetap layani gitu. Kak, ada backshop _Jayapura. Kak, ada kesulitan JPR. Kak, ada kesulitan tidak mengenai bahan baku produknya. Cara mengatasi kekurangan bahan baku gimana? Apakah harga jual produk menjadi lebih murah? Baik, terima kasih. Itu juga hal yang sangat penting dalam saya punya ini ya. Jadi bahan baku itu sangat mahal di Jayapura. Dan susah, terus kalaupun ada hanya itu saja gitu. Jadi mungkin variasi warna flanel ya itu saja gitu, tidak seperti kalau kita belanja di Pulau Jawa. Nah, bahan baku saya ini misalkan seperti mutiara, kain spunbon itu memang saya sudah belanja dari luar, dari Jawa. Waktu saya ke sana itu saya belanja, jadi saya sudah beli dan kilo-kilo, jadi stoknya tuh masih ada, dan saya punya kontak toko itu. Saya biasanya belanja di Surabaya itu kontak tokonya ada gitu. Tapi kalau untuk flanel itu kan kadang ongkos kirim ke Papua itu kan sangat mahal. Nah, jadi saya biasanya belanja ya di sini. Jadi stok warna itu ya di Papua ya itu saja. Jadi warnanya dari kita saja, kita pintar bervariasi, berinovasi gitu supaya memperindah flanel itu. Main warna, terus kita cari cara mewarnai flanel itu seperti apa gitu supaya supaya tidak monoton itu saja gitu. Misalkan kita kalau mau buat Kamboja kan harus warna putih, teman-teman. Flanel kan tidak ada yang warna putih dan kuning, gradasi warna itu tidak ada. Itu yang saya maksud dengan inovasi. Kita harus cari ilmu di YouTube bagaimana membuat ada warna begini. Kakak warnain nggak sih itu, Kak, dikrayonin nggak sih? Jadi ini warna dikasih warna, teman-teman, pakai krayon. Gitu. Jadi supaya dia seperti bunga Kamboja, karena tidak mungkin ada flanel yang warna seperti begini. Jadi kita harus sering-sering searching, kita harus sering-sering cari ilmu yang baru gitu. Tidak hanya tutorial dari dalam, tapi dari luar juga gitu. Oke, ya kita itu udah hampir mahal, ongkos kirim mahal, dan pengaruh ke harga itu ya memang mahal gitu. Jadi kita juga jual itu, kita lihat pasarnya kita siapa. Kalau seandainya kita jual untuk anak-anak sekolah, ya kita sesuaikan harga dan bentuknya mungkin dikasih agak kecil. Terus yang seharusnya pakai tangkai, kita bisa inovasi dengan karton supaya kita jualnya kan anak itu dia punya kantong itu, dia mengerti, dia puisi kantong lah. Kalau kita jual misalkan wisudawan, dan kita juga lihat tanggal penjualan. Kalau itu tanggal muda, dong bilang aja saja, gas naik, pasti dong beli, karena euforia itu toh, dia semangat. Akhirnya dia tidak bikin harga lagi, yang penting itu dia semangat gitu. Jadi tergantung pasarnya kita. Jadi ya itu, makanya saya bilang kenapa orang kadang dukanya itu ditawar itu, karena mereka tidak tahu bahan bakunya, pekerjaannya, prosesnya, tapi dia tawar gitu. Sampai tawar oke lah, tapi yang masuk akal gitu. Oke nih, udah hampir kita di penghujung Kitong Talk Online Series hari ini. Nah, kita masih ada sekitar 4 menit lagi nih di clock kita, karena kita ada waktu 1,5 jam bareng Kadian. Nah, untuk terakhir, Kadian, pesan-pesan apa nih, last message kakak untuk sesama pengusaha Papua yang memang sekarang sedang sama-sama mengalami pandemi ini, dan juga mungkin untuk teman-teman yang baru aja mau mulai bisnis. Pesannya apa nih? Baik, pesan dari saya untuk teman-teman pengusaha Papua, kita harus tetap produktif, kita harus tetap kreatif, harus tetap positif, terus kita jangan terpengaruh dengan
zaman yang ada gitu. Terus maksudnya ke pergaulan yang negatif, yang tidak menghasilkan lah. Mungkin hanya senang-senang saja sekarang, tapi tidak ada dampak untuk ke depan, itu tidak ada gitu. Kita harus jadi orang yang berdampak, memberikan dampak, bukan yang terdampak. Jadi untuk teman-teman pengusaha itu jangan, kalau yang sudah mulai usaha tetap semangat. Berkat itu Tuhan suatur. Jadi mungkin hari ini kita omset menurun, tapi pasti semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga roda ekonomi kembali lancar seperti semula. Terus kita harus tetap semangat. Aduh, amin. Kalau ekonomi sih pokoknya mudah-mudahan pastinya ekonomi, maksudnya bisnis kan pasti up and down ya, naik turun. Ya pasti. Tapi yang pertama itu teman-teman semuanya semoga jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya kak. Kakak juga, Oma sama Vivi juga yang ada di sana. Juga jaga kesehatan di masa-masa seperti ini. Terima kasih banyak Kak Dian yang sudah menyempatkan waktunya berbagi kepada kita 1,5 jam ya. Kita udah bersama Kak Dian mendengarkan pengalaman Kak Dian menjadi seorang ibu dan juga memulai bisnisnya. Suka dukanya dan juga apa aja pelajaran-pelajaran yang Kak Dian dapatkan selama menjalankan bisnisnya. Sukses terus ke depannya Kak Dian. Semoga banyak inovasi-inovasi terbaru yang lagi Floris and Craft buat lagi ke depannya. Semoga kita juga bisa tetap berkolaborasi juga Kak Dian. Buat teman-teman semua, mungkin untuk menutup, buat semua juga pembicaranya biasanya kalau misalnya aku bilang kita bisa, kita bilangnya kita orang bisa bisnis gitu ya Kak. Oke. Mungkin teman-teman juga semuanya yang ada di rumah juga bisa ya buat menutup hari ini. Pokoknya semuanya terima kasih semuanya, sampai kita ketemu lagi di acara Kitong Talk selanjutnya. Kitong Talk selanjutnya akan kita dengar dari Kak Meiji. Kak Meiji adalah dari Manokwari. Dia punya clothing kekinian namanya Eksotis Papua ya. Jadi terima kasih banyak, sampai kita ketemu lagi di Kitong Talk selanjutnya tanggal 13 April. Kalian juga ya dengerin Kitong Talk selanjutnya. Kitong bisa. Kitong bisa bisnis. Terima kasih.